Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatun wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan anak-anak sekalian. Sabahul khair. Kaifa halukum? Masya Allah, luar biasa. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Puji Hartono SPD dari SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Kali ini kembali tak bosan-bosannya Pak Guru menyapa kalian semuanya, para sahabat Puji Bijaya dimanapun berada, dan khususnya buat kalian siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Samarinda yang saleh dan salihah. Ayo anak-anak sekalian, kali ini kita bertemu di video yang kedua, yaitu video untuk kelanjutan daripada Mystery Movie untuk dua materi selanjutnya yang kita akan gunakan untuk persiapan menghadapi penilaian tengah semester genap yang sudah menguliah. Oke, pada video sebelumnya kita udah belajar tentang materi nama-nama pakaian bagian pertama atau part 1. Kali ini di video yang kedua kita akan belajar tentang nama-nama pakaian bagian yang kedua sebagai bentuk persiapan menghadapi penilaian tengah semester genap di SD Muhammadiyah 1 besok Senin tanggal 13 Maret 2023. Oke, anak-anak sekalian, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam berpikir, mengingat dan berkonsentrasi serta belajar dengan baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, pada video sebelumnya kita udah belajar tentang 8 nama pakaian di bagian pertama, yaitu ada celana panjang, sirwalun, ada sepatu, hizaun, ada sandal, na'lun, dan ada rok, yaitu fustanun. 4 bagian pertama tadi adalah nama-nama pakaian yang mungkin sekiranya kita gunakan di bagian badan ke bawah. Oke. Selanjutnya adalah 4 bagian nama pakaian selanjutnya yang sudah kita pelajari di video sebelumnya adalah ada kemeja, qamisun, ada kaos, fadillatun, ada kaos kaki, jawrabun, dan ada apa tuh? Ada sapu tangan, mindilun. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk ke materi nama-nama pakaian bagian kedua. Oke, dimulai dari sebuah pakaian yang merupakan sebuah kain besar lebar berbentuk kurung. Nah, kalian kalau pernah ikut lomba 17 Agustusan, biasanya salah satu di antara lombanya adalah lomba balap karung. Coba perhatikan karung itu bentuknya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kainnya bentuknya juga hampir menyerupai seperti bentuk kurung. Kainnya lebar berbentuk kurung, yang mana biasanya digunakan oleh kaum muslimin untuk menunaikan sholat, khususnya buat cowok-cowok nih. Biasanya cowok-cowok menggunakannya untuk pergi sholat Jumat, atau mungkin pergi sholat tarawih, atau digunakan untuk sholat-sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu. Oke. Apa itu maksudnya? Nah, itu adalah sarung. Benar sekali. What do we say in English sarung? Sarung juga ya kayaknya. Oke, and now what do we say in Arabic sarung? Oke, betul sekali. Terdiri dari huruf alif, lalu terdiri dari huruf zai, lalu kemudian huruf alif dan huruf ro. Alif, zai, alif, ro. Dibaca jadi izarun, izarun, izarun. Izarun artinya adalah sarung. Oke, siapa di rumahnya sudah terbiasa salat dengan izarun? Luar biasa, alhamdulillah, izarun. Oke, sebagian umat Islam ada yang menggunakan izarun sebagai pakaian utama ketika dia melaksanakan salat, yaitu sarung. Oke, ada sebagian juga yang menggunakan celana panjang. Bagi yang wanita menggunakan mukena. Namun sebagian wanita juga bagian dalamannya sebelum menggunakan wanita ada beberapa yang menggunakan sarung juga. Oke, baik. Sarung bahasa Arabnya adalah izarun, izarun. Lalu yang kedua adalah ini dia, sebuah kain berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi empat juga. Ini adalah kain yang dilipat-lipat, yang dimodifikasi demikian rupa sehingga dapat menutupi aurat wanita, bagian kepala dan rambutnya, sehingga hanya tersisa nampak wajahnya saja. Ayo, apa itu? Benar sekali. Itu adalah jilbab. Jilbab atau hijab ya. What do we say in English hijab ataupun jilbab?
Benar sekali. Khimarun, khimarun, khimarun atau jilbabun artinya adalah jilbab. Khimarun terdiri daripada huruf kha, lalu huruf mim, alif dan ra. Khimarun, khimarun. Khimarun artinya adalah jilbab. Benar sekali. Atau hijab, yaitu sebuah pakaian berupa kain berbentuk segitiga ataupun berbentuk segi empat yang dilipat, dimodifikasi demikian rupa sehingga mampu dan dapat menutupi aurat wanita bagian kepala, rambutnya yang hanya menyisakan bagian wajahnya. Oke, itu adalah jilbab. Khimarun, khimarun. Jadi sudah ada izarun, yaitu sarung, izarun. Lalu ada khimarun. Khimarun artinya adalah jilbab. Lalu yang ketiga adalah sebuah topi khusus yang digunakan oleh kaum muslimin cowok ya, ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Ini digunakan di atas kepala. Nah, topi khusus ini dinamakan dengan kopiah. Benar sekali. Kopiah apa? Peci. Oh iya, benar betul. Kopiah dan peci sama. Apalagi Masya Allah, songkok. Benar sekali. Kopiah, peci, songkok itu adalah topi yang khusus digunakan oleh kaum muslimin laki-laki ketika lagi sholat. Benar sekali. Good job. Nah, sekarang what do we say in Arabic kopiah? What do we say in Arabic peci? And now what do we say in Arabic songkok? Kopiah, peci, songkok sama aja lah ya. Oke, yaitu benar sekali. Apa tadi? Benar. Terdiri daripada huruf qaf, lam, nun, sin, waw dan tak marbutah. Qalan suwatun. Qalan suwatun. Apa tadi nak? Qalan suwatun. Qalan suwatun artinya adalah kopiah. Sudah ada sarung izarun, udah ada jilbab khimarun atau jilbabun, dan juga ada yang ketiga ini adalah apa tadi? Benar sekali, kopiah. Qalan suwatun. Qalan suwatun. Qalan suwatun. Oke, good job. Selanjutnya lagi yang keempat ada ini berbentuk kain kecil mungil, berbentuk segitiga atau berbentuk kupu-kupu, tergantung dia ya. Namun kain ini digunakan dan direkatkan di leher kita, di bawah kerah, di bawah kerah baju kemeja ya. Nah, dasi, benar sekali dasi. Dasi adalah kain berbentuk segitiga kecil, ada juga yang berbentuk kupu-kupu. Jadi ada dasi kupu-kupu, ada yang bentuk dasi segitiga yang panjang gitu ya. Yang mana dasi ini direkatkan di bawah kerah baju kemeja. Jadi fungsinya kerah yang biasanya ada di kemeja adalah untuk merekatkan, untuk meletakkan dasi di bawahnya. Oke, dasi. Mada nakunu arabiyatan dasi? We say in English tie. Tie dasi. Oke, tie. Apa itu bahasa Arabnya dasi? Benar sekali. Apa itu nak? Sekali lagi, iya benar sekali. Terdiri dari huruf ro, ba, alif dan to. Ikatin huruf hijaiyahnya ya, jangan lupa ya. Ro, ba, alif dan to. Ribatun, ribatun. Jadi nggak menggunakan tak marbutah, nggak menggunakan tak al-maftuhah, tapi menggunakan huruf to. Ro, ba, alif dan to. Ribatun, ribatun, ribatun. Good job. Ribatun artinya adalah dasi. Sudah ada izarun, sarung, udah ada himarun, jilbab, udah ada qalan suwatun, kopiah, dan juga udah ada ribatun, dasi. Luar biasa. Untuk merangkum semuanya, kita coba gabungin dalam sebuah lagu. Siap? Lagunya kita mulai. Celana sirwalun, sepatu hiza, sandal itu naklun, rok fustanun, kemeja komis, kaos vanila, kaos kaki jawrab, sapu tangan mindilun, sarung izarun, jilbab himarun, kopiah qalan suwatun, dasi ribatun. Itu semua nama-nama pakaian. Alhamdulillah. Oke, satu lagi deh lagunya. Ana saya, wa anta, wa anti, anta anti kamu, ding dong ding, ding dong ding. Ana saya, wa huwa, wa hiya, huwa hiya dia, ding dong ding. Ding dong ding. Oke guys, alhamdulillah. Selanjutnya 4 nama pakaian terakhir adalah topi. Nih,
Bagaimana ini? Kebetulan ini Pak Guru tadi habis olahraga pagi, jadi menggunakan vanilatun dan menggunakan kumbatun. Keceplosan deh Pak Guru. Padahal tadi Pak Guru mau nantangin kalian gitu ya untuk menebak, tapi ternyata keceplosan deh Pak Guru. Oke, topi. We can say by English. Apa ini topi nih ya? Aha, benar. Isi di kolom komentar deh, biar seru-seruan, biar rame di channel YouTube-nya ya. Oke, what do we say in English topi? Oke, isi di kolom komentar. Oke, baik. Lanjutnya, and now what do we say in English topi? What do we say in Arabic topi? Apa bahasa Arabnya topi? Nah, benar sekali. Ada yang mengatakan torbusun, ada yang mengatakan kubbatun. Torbusun atau kubbatun. Kita menggunakan kubbatun aja ya. Kubbatun. Kubbatun terdiri dari huruf kaf, ba, ain, dan ta marbutoh. Kubbatun. Kaf, ba, ain, dan ta marbutoh. Kubbatun. Kubbatun. Ada juga sebagian orang Arab mengatakan torbusun. Torbusun terdiri dari huruf ta, ra, ba, waw, dan sin. Torbusun. Torbusun. Kubbatun torbusun. Kubbatun torbusun. Oke. Gerak. Oke, kubbatun atau torbusun, topi. We can say in Arabic kubbatun atau torbusun. Nah, lalu kemudian adalah nama pakaian yang selanjutnya adalah ini dia, yaitu tentang ikat pinggang. Nah, biasanya kan kalian kalau menggunakan seragam sekolah atau ayah bunda menggunakan seragam sekolah, seragam kerja maksudnya, itu kan menggunakan ikat pinggang ya. Ikat pinggang atau sebagian orang mengatakan itu pendeng, atau sabuk, ya kan? Sabuk, pendeng, ikat pinggang. Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya adalah belt. Belt. Oke, we say in English belt. And now what do we say in Arabic? Ikat pinggang. Ya, benar sekali. Apa nak? Izarun bukan. Kalau izarun itu sarung, tapi kalau sabuk hizabun. Hizabun, hizabun. Benar sekali. Terdiri dari huruf ha, zai, alif, dan mim. Oke, hizabun. Kalau izarun itu sarung, sedangkan hizabun artinya adalah ikat pinggang, sabuk atau pendek. Apa tadi? Hizabun, hizabun, hizabun. Hizabun artinya adalah sabuk, ikat pinggang atau pendek, atau belt. Belt artinya adalah ikat pinggang. Oke. Selanjutnya adalah dua sebelum terakhir. Apa itu? Iya sekali. Sebuah pakaian tebal yang biasanya kalian gunakan untuk melindungi tubuh kalian dari suhu cuaca ekstrim, yaitu yang sangat dingin. Apa itu? Pakaian tebal yang kita gunakan untuk menutupi tubuh kita, badan kita dari hawa dingin. Benar sekali, jacket. We can say by English jacket. Jacket. Oke. What do we say in Arabic jacket? Apa bahasa Arabnya jacket? Benar. Terdiri dari huruf jim, kaf, ya, ta marbutoh. Ta al-maftuhah dan ta marbutoh. Oke, atau dibaca jakitatun. Jakitatun. Jim, kaf, ya, ta al-maftuhah dulu, baru terakhir ta al-marbutoh. Jadi dibaca jakitatun, jakitatun, jakitatun. Jakitatun artinya adalah jaket. Oke, good job. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, teman sekalian, selanjutnya adalah pakaian yang terakhir. Oke, kalau tadi sudah ada apa tuh? Ada topi, kubbatun, dan torbusun. Jadi bahasa Arabnya topi itu ada dua, ada kubbatun, ada torbusun. Lalu kemudian ada ikat pinggang, hizabun. Hizabun, ingat, hizabun ya, hizabun itu ikat pinggang. Kalau izarun itu adalah sarung ya. Lalu kemudian ada jaket. Jaket bahasa Arabnya jakitatun, 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 jakitah, jakitah. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir. Kalau di awal video pertama itu ada celana panjang urutan pertama ya. Lanjutnya pasti penasaran dong dengan celana pendek. Celana pendek bahasa Arabnya adalah, benar sekali, good job. Celana pendek bahasa Arabnya adalah bantalun. Bantalun, bantalun. Terdiri dari huruf ba, nun, to, alif, dan lam. Bantalun, bantalun, bantalun. Good job. Bantalun artinya dari celana pendek. Celana santai yang biasanya kita gunakan biasanya ketika bermain ataupun ketika berolahraga atau ketika berada di pantai. Celananya tetap menutupi aurat, tapi aurat cowok-cowok ya. Kalau aurat cowok kan dari pusar sampai ke lutut, sedangkan aurat cewek itu dari seluruh anggota badan
seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah, telapak tangan, ya gitu ya. Oke, baik. Jadi celana pendek ini biasanya digunakan oleh cowok-cowok ya. Cowok-cowok yang menutupi auratnya dari pusar sampai ke lutut. Karena memang celana pendek ini biasanya yang bagus itu adalah yang sampai ke lutut. Karena memang aurat cowok masih sampai ke lututnya ya. Jadi dari pusar sampai ke lutut. Apa tadi bahasa Arabnya? Bantalun, bantalun, bantalun. Bantalun artinya adalah celana pendek. Oke, sudah ada 8 nama pakaian di video yang kedua ini. Jadi total jika kita gabungin materinya, nama pakaian yang kita pelajari untuk tim kelas 2 ada 16 nama pakaian. Dimulai dari celana panjang, sirwalun. Ada sepatu, hizaun. Hizaun. Lalu yang ketiga ada sandal, na'lun. Na'lun. Lalu kemudian yang keempat ada rok, fustanun. Fustanun. Lalu yang kelima ada kemeja, qamisun. Qamisun. Dan yang keenam ada kaos, fadillatun. Fadillatun. Dan yang ketujuh ada apa itu? Kaos kaki, jawrabun. Jawrabun. Lalu yang kedelapan ada sapu tangan, mindilun. Mindilun. Itu materi yang pertama. Dan materi yang kedua, yang kesembilan adalah sarung, izarun. 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 Dan yang ke-10 ada jilbab, khimarun. Khimarun. Ada khimarun, ada juga jilbabun. Ada dua bahasa Arabnya, khimarun dan jilbabun. Khimarun. Oke. Selanjutnya lagi yang ke-11 ada apa itu? Ada kupiah, qalansuwatun. Qalansuwatun. Dan yang ke-12 ada dasi, ribatun. Ribatun. Oke, ada ribatun. Yang ke-12. Yang ke-13 ada topi. Topi bahasa Arabnya adalah kubba'atun. Kubba'atun atau torbusun. Torbusun, kubba'atun. Kita gunakan kubba'atun itu ya. Kubba'atun, kubba'atun. Lalu kemudian yang ke-14 ada apa itu? Ada ikat pinggang, hizamun. Hizamun, hizamun. Ingat, hizamun ikat pinggang. Kalau izarun adalah sarung. Lalu kemudian yang ke-15 ada jaket, jakitatun. Jakitatun yang kita gunakan di badan kita untuk menggunakan tubuh, jakitatun. Jakitatun, jaket. Oke, lalu kemudian yang terakhir yang ke-16 ada bantalun. Bantalun, celana pendek yang menutupi aurat dari pusar sampai ke lutut. Oke, celana pendek. Oke, anak-anak sekalian, itulah tadi ke-16 nama pakaian yang harus kalian cermati, yang harus kalian persiapkan dan harus kalian hafal. Lebih baik bukan hanya sekedar dihafal tapi dipahami ya, apalagi huruf-huruf hijaiyahnya, karena nanti ada juga pertanyaan tentang apa saja huruf hijaiyah yang terkandung di dalam nama-nama kata-kata pakaian tersebut tadi. Oke, anak sekalian, selanjutnya Pak Guru akan memberikan kalian beberapa contoh pertanyaan secara acak nih. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, siap, kita mulai. Yang pertama, siapakah dia? Dia adalah nama pakaian dalam bahasa Arab yang mana ciri khasnya adalah 1. Biasa digunakan untuk seragam formal, baik bekerja maupun sekolah, memiliki kerah di bagian lehernya. A. Fadilatun. B. Komisun. C. Jawrabun. Fadilatun, komisun atau jawrabun? Ya, benar sekali. Kenapa milih komisun? Karena artinya adalah kemeja. Oke, terdiri dari pakaian tersebut memiliki kerah di bagian lehernya dan biasanya digunakan untuk bekerja dan sekolah. Selanjutnya, yang kedua, siapakah dia? Dia adalah nama pakaian dalam bahasa Arab. Dia merupakan, ini dia, topi yang khusus digunakan oleh kaum muslimin cowok untuk sholat. Oke, yang menutupi rambutnya. Oke, siapa dia? Apakah A. Kubbatun, B. Qalansuwatun, C. Hizaun? Oke, kubbatun, qalansuwatun atau hizaun? Benar, qalansuwatun. Karena yang dimaksud adalah kupiah, topi khusus yang digunakan ketika sholat para kaum muslimin yang cowok. Selanjutnya yang ketiga, siapakah dia? Dia adalah nama pakaian dalam bahasa Arab. Pakaian ini merupakan sebuah kain lebar besar berbentuk kurung yang digunakan oleh kaum muslimin cowok ketika sholat, menutupi auratnya dari pusar sampai ke mata kaki.
Ingat, kain besar berbentuk kurung yang menutupi aurat dari pusar sampai ke mata kaki dan digunakan biasanya untuk salat. Apakah A. himarun, B. jilbabun, C. izarun? Oke, yang mana? Benar, izarun. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Siapakah dia? Dia adalah bahasa Arab dari pakaian yang ciri khasnya adalah A. kain pembungkus kaki dari telapak kaki sampai ke mata kaki. Apakah A. naklun, B. hizaun, ataukah C. jawrabun? Benar, jawrabun. Kenapa pilih jawrabun bukan hizaun? Karena kalau jawrabun adalah kain pembungkus, telapak kaki hingga ke mata kaki. Oke, selanjutnya. Siapakah dia? Dia adalah nama dia adalah nama-nama pakaian dalam bahasa Arab yang mana ciri khasnya adalah ini dia. Digunakan untuk menutupi aurat wanita bagian pusar sampai ke mata kaki. Dan pakaian ini khusus dipakai oleh wanita. Tidak ada laki-laki yang menggunakan pakaian ini karena ini tidak diperbolehkan dalam Islam untuk digunakan oleh cowok karena menyalahi kodratnya. Oke. Siapakah yang dimaksud? Apakah yang dimaksud? Apakah itu rok, celana panjang atau apa? Oke, siap. Pilihannya adalah A. fustanun, B. fadilatun, ataukah C. naklun? Fustanun, fadilatun, atau naklun? Iya, benar sekali, fustanun. Kenapa memilih fustanun? Karena yang dimaksud adalah rok. Rok pakaian khusus yang dipakai oleh wanita untuk menutup auratnya dari pusar sampai ke mata kaki adalah rok, fustanun. Selanjutnya, siapakah dia? Dia adalah nama pakaian dalam bahasa Arab yang mana pakaian ini memiliki ciri khas. Siap-siap. Terbuat dari kain yang elastis. Kainnya mampu menyerap keringat untuk aktivitas yang sangat dahsyat di luar rumah. Seperti halnya ketika kita berjalan-jalan ataupun ketika kita olahraga. Pakaian apa yang dimaksud? Apakah A. fadilatun, apakah B. ribatun, ataukah C. jakitatun? Iya, benar sekali, fadilatun. Lalu kemudian, siapakah dia? Dia adalah nama pakaian dalam bahasa Arab. Pakaian ini memiliki ciri khas. Siap-siap. Terbuat dari karet, anti selip, anti kepleset, anti licin, yang mana digunakan untuk melindungi alas kaki kita. Yang digunakan untuk alas kaki, untuk menutupi ataupun melindungi telapak kaki kita. Oke, apa itu yang dimaksud? Apakah A. jakitatun, B. hizabun, ataukah C. naklun? Iya, benar sekali, naklun. Kenapa pilih naklun? Karena dia adalah alas kaki yang melindungi telapak kaki kita, terbuat dari bahan yang anti kepleset, terbuat dari karet gitu ya. Oke, sandal. Terakhir pertanyaannya adalah siapakah dia? Dia adalah nama anggota pakaian atau nama-nama pakaian dalam bahasa Arab. Ciri khasnya adalah ini dia. Siap. Oke, ciri khasnya adalah kain kecil berbentuk persegi yang biasanya dilipat dimodifikasi oleh ayah dan bunda. Di sini kalau bunda taruh di dalam tas, kalau ayah taruh di kantong celana belakang. Digunakan untuk menyeka, menyapu keringat ketika ayah dan bunda lelah bekerja. Oke, benda apa yang dimaksud? Pakaian apa yang dimaksud? Apakah A. mindilun, ataukah B. jawrabun, ataukah C. hizabun? Mindilun, jawrabun, atau hizabun? Ya, benar sekali. Mindilun. Oke, kejam. Nah, anak sekalian, itulah dia sedikit gambaran untuk memberikan kalian bekal tambahan, mempersiapkan diri, persiapan buat menghadapi penilaian tengah semester genap esok hari. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian mempersiapkan diri bersama keluarga, berikhtiar maksimal. Pak Guru sekeluarga mendoakan demi kemaslahatan kalian, kebaikan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Sempurna, memberkahi, meridhoi ikhtiar maksimal kalian, memberikan kalian kelancaran, kemudahan berpikir, dan keberkahan dalam berikhtiar maksimal menjawab pertanyaan ulangan penilaian tengah semester genap bahasa Arab di kelas 2. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih ayah dan bunda yang selalu senantiasa mendampingi, membimbing, mensupport Ananda untuk bisa belajar bahasa Arab yang sudah saya sampaikan.
Terima kasih Ayah dan Bunda, semoga ikhtiar kita bersama dapat membuat Ananda menjadi anak yang saleh dan soleha, cerdas dan mampu memahami serta menerapkan pelajaran bahasa Arab di kehidupannya sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Ananda sekalian, kita tutup dengan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita maksimal hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sekalian, selamat berjuang, selamat berikhtiar maksimal. Jangan lupa makan makanan bergizi dari rumah, istirahat yang cukup dan berdoa kepada Allah dan minta doa kepada orang tua karena doa ayah dan bunda sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, ketika besok berangkat sekolah ulangan, jangan lupa tetap dibawa peralatan belajarnya. Buku paket bahasa Arabnya dibawa, buku tulis catatan bahasa Arabnya dibawa, kertas-kertas ulangan bahasa Arabnya, latihan bahasa Arabnya, kertas PR bahasa Arabnya dibawa sebagai bentuk bahan belajar sebelum ulangan dimulai, atau bahan belajar menggunakan waktu yang diberikan guru ketika 15 menit pertukaran jam pelajar. Oke, anak-anak sekalian, sebagai bentuk daripada kalian bisa berikhtiar maksimal. Terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celana sirwalut sepatu